Baik pemirsa, kembali lagi dalam program Surabaya Now, program obrolan santai seputar hal-hal yang sedang kekinian dan juga hal-hal seputar zaman now. Dan yang lagi update nih pemirsa, baru-baru ini kita bersama-sama merayakan perayaan Tahun Baru Cina atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Imlek. Dan kali ini kita akan bicara banyak seputar perayaan Imlek di Indonesia, khususnya di Surabaya gitu ya, dilihat dari sudut pandang seorang tokoh masyarakat Tionghoa yang sudah sejak kecil itu merayakan Imlek di Indonesia, khususnya di Surabaya. Langsung saja kita sapa. Beliau adalah seorang tokoh masyarakat Tionghoa, beliau juga merangkap sebagai tokoh pengurus Partai PDI Jawa Timur, pengusaha karpet juga, tokoh dari Forum Beda Tapi Mesra, semuanya diborong. Siapakah dia? Langsung kita sapa. Ada Pak Edi Tarmiji Wijaya. Apa kabar Pak Edi? Kabar baik. Wah, selamat malam. Selamat malam Pak. Saya merah kok Bapak putih ya? Merah putih ya? Oh iya, merah putih kan cocok. Cocok ya? Cocok. Ya, walaupun sekarang kita bicara soal Imlek ya Pak ya, tapi di Indonesia merah putih, ngeblend kan pastinya begitu. Nah sebelum saya bicara banyak tentang perayaan Imlek di Indonesia, khususnya di Surabaya gitu ya Pak ya, saya sebagai masyarakat awam nih sebenarnya pengen tahu banyak soal Imlek. Nah sebenarnya perayaan Imlek sendiri itu maknanya apa sih Pak? Imlek ya seperti halnya tahun baru Masehi. Tapi Imlek ini adalah tahun baru penanggalan Cina. Atau penanggalan Tionghoa, tahun baru lunar yang biasa disebut. Jadi ya seperti itu, maksudnya bukan perayaan agama, tapi memang perayaan tahun baru penanggalan lunar. Oh oke, jadi berdasarkan kalender Cina ya Pak ya? Betul. Seperti itu. Nah ini saya dengar-dengar juga tahun ini, tahun 2020, itu tahunnya tikus logam. Nah itu seperti apa sih Pak? Ya, memang di zodiak Cina ada perlambangan hewan tikus. Jadi ada 12 juga, disebut 12 Xiong. Yang nomor 1 adalah tikus. Kebetulan saya juga Xiong tikus. Oh, pas banget ya Pak ya. Berarti peruntungannya, wow. Wah, kalau peruntungan ya tergantung yang di atas lah. Seperti itu ya, ini luar biasa. Bicara soal perayaan Imlek, itu kan memang sebenarnya bukan perayaan keagamaan gitu ya. Bukan. Tadi seperti yang Bapak bilang, menurut saya bukan. Tradisi budaya masyarakat Tionghoa, seperti itu? Ya tahun baru penanggalan Tionghoa. Jadi ya suku Tionghoa, bukan agama. Oke. Nah, saya juga dengar ada banyak tradisi-tradisi unik gitu ya selama perayaan Imlek gitu, macam-macam, mulai dari semuanya serba merah gitu ya Pak ya, kemudian hidangan-hidangannya itu khas. Setiap ada perayaan Imlek itu ya di Indonesia, entah mungkin di China sama juga ya Pak ya? Sebenarnya sama. Sebenarnya tuh mirip dengan Idul Fitri, Lebaran itu sama. Jadi kita masyarakat Tionghoa biasanya merayakan bersama keluarga yang masih punya orang tua ya pulang ke kampung. Oh, jadi seperti silaturahmi juga gitu ya Pak ya? Ada ya? Iya, silaturahmi, sungkem pada orang tua. Kemudian ya sama lah, mirip seperti Lebaran juga sebenarnya. Jadi untuk perayaan Imlek di Indonesia sendiri sebenarnya kalau menurut Pak Edi itu murni adopsi dari budaya negara Cina atau ada sedikit penyesuaian Pak di Indonesia? Kan komunitas Tionghoa di Indonesia ini menurut seorang biku I Ching yang dulu namanya, bahwa komunitas Tionghoa sudah ada sejak zaman Sriwijaya. Pada saat itu beliau datang ke Nusantara ini, perkampungan Tionghoa sudah ada di Tuban di zaman Sriwijaya itu. Berarti kan sekitar tahun ya maksudnya cukup lama. Iya, iya. 700-an ya. Iya, sekitar segitu ya Pak ya. Jadi ya sudah berbaur dengan maksudnya kearifan lokal sini. Jadi ya termasuk boleh dibilang budaya lokal juga. Jadi bukan berarti import dari situ enggak. Ya. Jadi sudah ada memang penyesuaian. Coba kalau kita lihat masyarakat di Lasem apa segala macam kan juga merayakan seperti ini. Jadi ini kan tahun baru
etniknya suku Tionghoa. Ya. Dan Tionghoa sudah ada di Nusantara ini sejak zaman Sriwijaya. Jadi ya seperti budaya ini sudah lama sebenarnya ada. Nggak mungkin tiba-tiba setelah belakangan ini baru ada Imlek kan. Betul, Tentu betul. mereka dulu juga merayakan Imlek. Ya, ya. Kan sudah 2571 Wow. tahun kan. Ya, 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 ya. Lebih tua dari Masehi. Iya, betul. Wah, ini luar biasa ya. Ya, kalau kita bicara soal tradisi-tradisi dalam perayaan Imlek gitu ya, ya tadi kan sempat disebutkan juga sebenarnya sudah istilahnya berbaur ya dengan kebudayaan lokal sebenarnya. Ada beberapa yang memang tidak murni gitu ya, diadopsi dari sana seperti itu ya Pak ya. Ya, apakah seperti itu atau gimana Pak? Suatu kebudayaan atau budaya atau kebiasaan itu pasti akan maksudnya berbaur ya dengan kearifan lokal pasti. Ya misalnya dari segi makanannya atau apa, mungkin yang di Surabaya ya semanggi Surabayanya juga ada pada saat perayaan nanti, itu pasti ada. Maksudnya ya, berbaurlah budaya. Jadi kita tidak pasti akan berbaur dengan kebiasaan lokal seperti itu. Ya, 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 ya. Karena saya dengar juga ada beberapa tradisi-tradisi unik itu yang memang gitu ya Pak ya, yang jadi koridor utama gitu ya dalam perayaan Imlek, misalnya harus ada kue keranjang gitu ya Pak ya. Apakah ada seperti itu memang? Ya, kue keranjang. Ya, kemudian kue ada jeruk itu kan, gitu ya. Ya semua juga sudah produksi lokal pasti kan. Betul. Ya itu betul. kan apa hanya gula kayak dodol ya. Itu disebut dodol Cina gitu loh. Kue keranjang itu kan dodolnya Cina. Oh iya ya. Jadi itu memang sudah dari produksi lokal ya. Tapi itu memang adopsi dari sana nggak Pak sebenarnya? Ya pasti dari sana. Pasti dari sana ya. Kemudian dikembangkan oleh masyarakat lokal gitu ya. Oh oke. Lalu juga harus ada mie gitu ya Pak ya? Banyak sih ya, maksudnya ya mungkin ya kepercayaan itu harus gini tradisi lah. Ada mie, ada kue keranjang, buah-buah. Ya, jadi bermacam-macam ya Pak tentang makanan gitu ya? Ya, macam-macam makanan. Jadi intinya adalah kita kumpul makan bareng itu adalah kebersamaan. Ya, bersama keluarga, orang tua, ya seperti itu. Mirip lah seperti yang saya bilang, Lebaran kita pulang kampung, ketemu orang tua, sungkem, ya seperti itu. Jadi maknanya ya seperti itu Imlek. Iya. Hampir sama juga ya, bagi-bagi angpau juga kan Pak ya, Lebaran juga seperti itu ya, agak mirip ya. Ya, angpau dan amplop kan mirip. Angpau dan amplop, betul-betul. Terus juga saya dengar ada tradisi bersih-bersih rumah juga ya Pak ya. Ya, bukan ya tradisi lah, tentu setiap hari rumah juga harus bersih kan. Jadi kita akan kedatangan tamu besoknya, kan biasanya tamu juga bersilaturahmi ke rumah kita. Biasanya yang saudara yang lebih muda bersilaturahmi ke yang lebih tua, dan yang tua itu bersilaturahmi ke orang tua. Akhirnya ngumpul di rumah orang tua. Ya tentu keadaan rumahnya ya harus dibersihkan, mungkin dia beres-beres, dicat atau di apa. Ya. Kalau saya dengar kalau bersih-bersihnya waktu hari H kan nggak boleh ya Pak ya, betul nggak Pak? Ya kepercayaannya seperti itu. Ya katanya rezekinya nanti kebuang. Karena pada saat Imlek kan kita berharap rezeki masuk, betul. Tapi kita sapu buang. Ya itu kan semua hanya kepercayaan. Kepercayaan ya. Terserah yang percaya. Kalau Pak Edi sendiri gimana nih Pak Edi? Itu hanya kebiasaan lah. Saya sendiri sih ya nggak terlalu, maksudnya harus percaya seperti itu. Maksudnya ya bersih ya kan memang harus bersih-bersih lah. Cuman kalau pada saat Imlek itu kotor, ya masa kita nggak bersihkan? Ya tentu ya kita bersihkan juga. Misalnya ketumpahan sesuatu ya kita bersihkan lah. Kalau itu menurut saya. Ya. Ya memang unik sekali ya Pak ya. Berbagai macam kepercayaan dan juga tradisi dari Imlek sendiri memang sudah mengakar sebenarnya ya di masyarakat lokal juga. Dan kalau dari pandangan Bapak sendiri sebagai salah seorang tokoh masyarakat Tionghoa sendiri, sebenarnya untuk perayaan Imlek di kota Surabaya sendiri gimana sih Pak? Saya berharap perayaan-perayaan hari apapun, baik itu Natal, baik itu Lebaran, baik itu Imlek, itu kalau bisa di suatu kota seperti Surabaya ini dirayakan sebesar-besarnya. Kenapa? Ya ini kan akan menstimulus ekonomi kota. Jadi kalau misalnya kebiasaan Imlek malam takbirannya sebelum malam sehari
Sacapme kalau orang Tionghoa bilang. Sacapme. Ya, Sacapme. Oh, oke. Itu kan tanggal 30, besoknya kan tanggal satunya. Jadi itu kebiasaannya adalah makan. Makan bersama dulu Ya, Pak, makan bersama. Bahkan kan ada beberapa hotel yang menyelenggarakan hal itu. Makan dan pentas barongsai atau pentas tari apa segala macam. Otomatis kan ini menjadi bisnis. Ya, Bisnis kan akhirnya ekonomi jalan. Betul. Pariwisata juga jalan. Jadi kalau dirayakan, ya apalagi kita menghias rumah dengan kembang atau pernak-pernik Imlek, kan mesti beli, kan otomatis ya bagus lah untuk ekonomi suatu kota itu. Ya, betul sekali ya. Jadi Jadi kalau bisa untuk menunjang perekonomian. hari agama di situ pun, ya. apapun, jangan tabu, malah harus dimeriahkan semeriah mungkin. Baik itu Natal, Lebaran, itu pandangan saya seperti itu. Oke, menarik sekali ya Pak ya. Kita akan bahas lebih lanjut lagi dari sisi ekonominya. Ya. Tapi setelah yang satu ini, kita break sebentar. Dan pemirsa, kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut tetap di Surabaya Now. Di hari seperti ini, semuanya memang panas. Tapi aku punya ide. Nah, ini lebih baik kan? Ini ambil kembali kipas jelekmu. Cara Brenda lebih asik. Ya ampun, Ada apa, Brenda? pasti ada sesuatu yang tidak beres dengan pipa ledengnya. Sementara ini aku kehausan, apa yang harus kulakukan? Bagaimana jika airnya tidak keluar lagi? Aku mulai merasa kehausan. Nobody cares at the international festivals whether you are a gypsy or not. People see a film and they either like it or they don't. I am proud of my work because it gives people an insight into a world that is mostly ignored. The creche provides childcare for working mothers. Hai pemirsa, jumpa lagi bersama Rosita dalam acara Cooking Fresh. Masukin ini ya. Iya. Ini apa dulu? Sembarang kan? Bawang merah dulu. Bawang merah semua? Semua? Iya, semua. Oke. Kita aduk dulu bawang merahnya sampai harum, pemirsa. Au! Gue kaget. Gurih, pokoknya enak banget lah. Ini makan sama apa aja pasti lebih enak ya ini ya. Baik pemirsa, kita masih bersama-sama dalam program Surabaya Now dan kita masih ngobrol-ngobrol seru bareng Pak Edi Tarmiji Wijaya. Pak Edi, tadi menarik sekali ya, Bapak menyoroti perayaan Imlek itu dari sisi bisnis. Tadi Bapak sempat mengatakan bahwa dari sisi bisnis sebenarnya bisa mengangkat perekonomian gitu ya, masyarakat lokal. Nah seperti itu. Sebenarnya kalau menurut Pak Edi sendiri, tidak hanya mungkin dari perayaan Imlek saja gitu ya, dari perayaan-perayaan hari keagamaan lain atau perayaan-perayaan lainnya juga bisa mengangkat. Tapi sebenarnya potensinya seberapa besar sih Pak untuk Imlek ini? Saya rasa cukup besar kan. Kalau kebiasaan untuk makan di rumah makan, minimal mereka juga pesen lah, pesen makanan untuk di rumah gitu loh. Atau kalau nggak masak sendiri pun mereka juga harus belanja kan ke pasar. Itu kan otomatis menjadi bisnis bagi semua lapisan masyarakat. Dari dia tukang sayur, tukang daging, sampai pekerja di restoran pun akhirnya kan dapat insentif tambahan. Betul. Karena perusahaannya ramai, mungkin bosnya baik, kasih angpau lebih banyak. Gitu. Jadi ya itu saya lihat dari sisi bisnis. Semua perayaan hari besar apapun ya dirayakan. Maksudnya pemerintah kalau bisa juga menstimulus. Jadi jangan, ya memang masyarakat tetap udah pasti jalan. Kalau yang Lebaran kan komunitas Muslim kan pasti akan jalan. Tapi pemerintah juga bantu dalam arti bikin apa gitu loh. Misalnya, Contohnya apa Pak? ya perayaan bisa di balai kota, Ya. pasar malam di sana kan bisa.
Jadi benar-benar dibuat kayak festival besar seperti itu ya Pak ya? Seperti misalnya tahun baru atau Natal, tahun baru, kita buat perayaan di balai kota misalnya, di balai kota, otomatis kan kita undang masyarakat semua datang. Kemudian minimal yang jualan di situ tukang bakso, tukang mie tek-tek, tukang kembang api, tukang apapun yang jualan di situ kan laris. Betul. Masyarakat semua berkumpul. Ada festival acara apapun, misalnya barongsai kalau Imlek, atau kalau Natal ya nyanyi-nyanyi atau band atau apa, kan nggak ada masalah. Yang penting ada hiburan. Masyarakat kan butuh hiburan. Masyarakat suatu kota itu butuh hiburan. Datang ke balai kota, kemudian banyak yang jualan. Ada juga pedagang yang formal, misalnya disewakan tempat-tempat untuk mereka kuliner atau segala macam jualan. Ya intinya dibuat semeriah mungkin. Sehingga kan ekonomi jalan semua dapat makan, semua kenyang. Ya. Seperti itulah maknanya. Jadi jangan di sini haram, di sini nggak boleh, ini jangan. Maksud saya tuh intinya ya nggak tahu, saya bicaranya mungkin salah. Intinya saya lihat dari sisi ekonomi. Dalam arti dengan dirayakan seperti itu, otomatis kan bisnis jalan. Ya. Kembang api juga bisa jalan. Betul. Istilahnya bisa mengangkat perekonomian masyarakat lokal juga ya. Masyarakat lokal. Dan kalau kita misalnya Surabaya ini kita setiap tahun merayakan suatu hari raya agama apa gitu, misalnya hari raya apa lah, bukan agama lah, misalnya hari raya Imlek, hari raya tahun baru, itu rutin. Lama-lama image dari masyarakat yang di luar Surabaya, kita merayakan di Surabaya, yuk kita nginap di hotel, kemudian kita nonton, saksikan acara ini, kan menjadi pariwisata. Semua hotel sektor juga, ya? Semua sektor. Betul. Hotel juga jadi banyak tamu, karena orang dari luar pulau, misalnya kan kita bicara skup Jawa Timur aja. Kalau misalnya di masyarakat yang di desa-desa, yang daerah-daerah yang kecil, bukan seperti Surabaya ini, mereka kan juga ingin kemeriahan. Ayo kita sama keluarga sama-sama jalan-jalan ke Surabaya, kita nginep di hotel ini, kita saksikan acara-acara ini, rame loh Surabaya. Kan otomatis kan pemasukan. Itu kalau hanya masyarakat Jawa Timur datang. Kalau masyarakat Indonesia Timur, apalagi yang Papua, Irian, mereka kan di situ nggak ada hiburan seperti ini. Mereka kan ya ibaratnya terpencil. Tapi mereka punya uang. Mereka datang ke Surabaya karena di Surabaya banyak hiburan. Misalnya hiburan malam tahun baru, malam Imlek, dia nginep di hotel, dia datang spend money di sini, belanja apa segala macam kan. Atau di mall-mall mereka kita siapkan dengan atribut-atribut suasana, kan sudah ada memang, tapi mungkin perlu lebih lagi pemberitaannya atau bagaimana sehingga menarik wisatawan untuk datang ke kota Surabaya ini. Ya, jadi banyak sektor yang bisa diangkat ya Pak ya di sini ya, pastinya begitu ya, nggak cuma dari sektor ekonomi, pariwisata juga seperti itu ya, semuanya. Ekonomi, semua jalan. Wow, ya mungkin kalau kita bicara soal perayaan Imlek, zaman dulu sama zaman sekarang beda ya Pak ya. Nah, mungkin kalau zaman dulu Bapak masih ingat ya? Saya ingat, zaman Orba karena dulu, ada beda. Zaman Orba itu kan ada kepres yang melarang, memang agak diskriminatif. Jadi melarang kegiatan-kegiatan seperti Imlek ini. Tapi semenjak era Gus Dur, kepres itu kan dicabut. Jadi nggak apa-apa masyarakat Tionghoa untuk merayakan dulu boleh, tapi hanya di rumah sendiri gitu merayakan Imlek boleh. Kepres itu, tapi kita nggak boleh expose. Misalnya di mall ada barongsai, ada apa, dulu nggak boleh. Kemudian sejak dicabut kepres itu oleh Gus Dur, boleh masyarakat Tionghoa merayakan. Kemudian 2012 kalau nggak salah Presiden Megawati menerbitkan kembali kepres bahwa Imlek menjadi hari libur nasional. Jadi yang menerbitkan kepres Imlek sebagai hari libur nasional adalah Presiden Megawati Soekarno Putri. Gus Dur mencabut kepres lama, Megawati menerbitkan kepres, Ibu Megawati menerbitkan kepres bahwa Imlek adalah hari libur nasional. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Ya. Jadi sejak saat itu gitu ya? Ya. Jadi berbeda lah kalau gitu dulu ya? Kan dirayakan ya hanya di lingkup keluarga misalnya. Kita nggak di mall, nggak ada, di luar nggak ada. Barongsai kan nggak boleh di jalan dulu. Dan sejak dicabut kepres itu boleh. Kemudian ditambah oleh Presiden Megawati dijadikan hari libur nasional. Ya mungkin
kemudian Presiden Jokowi dan rakyat merayakan bersama kan. Kemarin baru dirayakan bersama oleh Presiden Jokowi. Iya, betul. Nah, sebagai seorang tokoh masyarakat Tionghoa sendiri, bagaimana sih sebenarnya melihat transformasi dari perayaan Imlek di Indonesia ini sih, Pak Edi? Ya, transformasi ya sudah cukup lebih baik lah, lebih maju semenjak era Gus Dur dan Presiden Megawati itu. Tapi yang jadi permasalahan mungkin ya, jadi semuanya masih ada sedikit diskriminasi nggak sebenarnya? Kalau menurut saya Pak Edi lihat pribadi? saat ini sih tidak ada. Saya rasa udah nggak ada. Presiden Jokowi juga merayakan Imlek kan. Saya rasa sudah tidak ada lah. Cuman yang saya pikir, yang saya lihat kepala-kepala daerah belum seperti yang di pusat. Yang tadi saya bilang harusnya dirayakan lebih meriah di Surabaya ini. Lebih meriah agar ya tadi yang kembali ke tadi lagi menstimulus ekonomi apa segala macam. Semua perayaan tidak hanya Imlek aja, tahun baru, Natal juga oke. Ya harusnya ada semacam apa ya, program khusus gitu ya dari pemerintah ya Pak ya? Atau kalau menurut Bapak gimana? Ya tadi Atau saya himbauan bicara, ya? Ya ini kan sebatas himbauan karena kan saya bukan wali kota. Ya. Yang pasti mungkin dengan para pemimpin-pemimpin daerah yang nantinya akan menjabat ataupun saat ini juga apa yang kita perbincangkan pada kesempatan kali ini bisa menjadi inspirasi juga kan pastinya begitu ya. Seperti saya bilang dirayakan di balai kota misalnya kan nggak ada masalah. Rayakan pada undang komunitas, kemudian bikin acara apa. Ya ada misalnya makan sacap mie tadi itu makan bersama di balai kota gitu kan otomatis kan rame jajan-jajanan semua jualan rame kan. Ya itu tadi adalah salah satu hal yang perlu di-highlight ya Pak ya, dari sisi ekonomi ya. Dari sisi lain mungkin ada lagi nggak Pak Edi? Sisi lain dengan perayaan dan kebersamaan itu kan otomatis menjadi pembauran. Akhirnya tidak ada sekat-sekat lagi. Jadi tidak ada sekat-sekat lagi. Oh ini apa? Ini maksudnya maaf ya tadi ini pri, ini non pri gitu. Akhirnya semua kan berbaur, bergabung. Ini nggak agama ini, nggak agama. Kita bergembira bersama, merayakan hari bukan keagamaan sih bukan. Imlek bukan keagamaan. Jadi tahun baru. Imlek tahun baru suku Tionghoa di Indonesia. Dan dengan adanya perayaan Imlek itu bisa menggandeng masyarakat selain Tionghoa juga gitu ya bersama-sama yang ya pembauran itu saya bilang kan toleransi pembauran akhirnya kan kebersamaan juga kebersamaan ya, mari kita bersama-sama membangun Surabaya membangun Indonesia ini. Luar biasa. Oke, kita break sebentar ya Pak Edi. Nanti kita akan kembali lagi dan pemirsa kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita setelah yang satu ini tetap di Surabaya Now. Nobody cares at the international festivals whether you are a gypsy or not. People see a film and they either like it or they don't. I am proud of my work because it gives people an insight into a world that is mostly ignored. The creche provides childcare for working mothers. Dulur balik mana barek aku Nanang Sutresno nang program Ojo Sambat Surabaya TV. Tambah suwe tambah gayeng dialoge. Lah ayo dirungokno bareng-bareng apa sing dadi bahasane dina iki ketekan Bu Chandra. Bu Chandra monggo disampaikan kedatangannya di sini. Baik pemirsa, kembali lagi dalam program Surabaya Now dan saya masih ngobrol-ngobrol seru
bareng Pak Edi Tarmijiwijaya. Pak Edi, tadi Pak Edi kan sempat menyampaikan gitu ya, bahwa sebenarnya makna dari perayaan Imlek itu impact-nya luar biasa positif gitu ya, bisa mengangkat dari sisi perekonomian masyarakat lokal, seperti itu ya. Nah, ada lagi mungkin Pak Edi dari sisi lain gitu ya. Nah, di sini kan saya dengar juga ada tradisi bagi-bagi angpau gitu ya. Sempat ada berita beberapa waktu yang lalu itu juga mereka membagi-bagikan angpau itu kepada masyarakat sekitar, anak yatim seperti itu. Nah, dari situ mungkin dari Pak Edi ada satu highlight yang perlu Pak Edi sampaikan gitu ya, bahwa sebenarnya nggak cuma sisi ekonomi aja, atau ada sisi lain Pak yang mungkin ditonjolkan dari perayaan Imlek ini ya? Perayaan Imlek bisa juga dirayakan kebersamaan dengan masyarakat yang kurang mampu atau yatim atau ya maksudnya intinya seperti itu, masyarakat marginal. Misalnya pada saat malam takbirannya itu, Sajab-Meinya itu kita makan bersama dengan kaum itu, maksudnya masyarakat yang marginal atau anak yatim, makan bersama merayakan itu seperti itu. Kemudian pada saat Imleknya ya seperti bagi-bagi angpau. Angpau itu maknanya sebenarnya kan bukan uangnya itu, tapi kertas merahnya itu. Jadi kita berharap atau kita mendoakan orang yang kita berikan angpau itu agar sukses, makmur, seperti itu. Jadi maknanya yaitu, cuman kan yang bukan isinya. Sebenarnya bukan isinya ya, bukan isinya, tapi banyak yang adalah doa. Tapi banyak orang yang menilai isinya. Ya, itulah manusiawi ya Pak ya. Manusiawi. Soalnya kalau amplopnya doang, dilihat isinya zong. Kecewa, penonton kecewa. Ya. Jadi sebenarnya malah harusnya dari amplop warna merahnya itu ya. Maknanya adalah itu, amplop merahnya itu. Oh, oke. Berarti dalam hal ini kita bisa melihat bahwa perayaan Imlek sendiri juga punya makna juga dari sisi sosial ya. Tadi kan saya sudah sebutkan ya bisa menjadi jembatan pembauran seperti itu. Jembatan adalah hubungan dengan ya tidak ada lagi sekat-sekat yang ada seperti sekarang ini misalnya antara ini sekat ini dan ini semua kan jadi akhirnya membaur di situ perayaan. Agama sebenarnya sama aja, bisa saja ya Pak ya. Karena Imlek bukan perayaan agama sih sebenarnya, jadi nggak ada masalah. Gak ada masalah. Imlek kan perayaan tahun baru, penanggalan lunar. Seperti juga ada. Cuman yang belum ada, yang tadi saya bicara sempat itu, penanggalan Jawa, tahun barunya bulan apa ya? Jadi kalau Imlek itu kan tanggal 1 bulan 1. Kan ada juga penanggalan Jawa. Cuma saya belum tahu itu tanggal 1 bulan 1-nya apa. Ya juga itu juga boleh kita expose. Jadi dalam arti tahun baru Jawa, mungkin ya seperti itu kita rayakan penanggalan Jawa gitu kan, gak ada masalah. Jadi ya sebenarnya sama seperti kayak perayaan Satu Suro seperti itu ya Pak ya. Kan apakah Satu Suro itu beberapa tanggal 1 di bulan 1 tertentu bisa jadi Pak. Maaf saya sih kurang paham ya. Karena kalau Imlek itu ya tanggal 1 bulan 1, jadi tahun baru. Seperti tahun barunya Masehi. Ya tahun baru kemarin ini kan tanggal 1 bulan 1 ya tahun baru Masehi seperti itu. Ya. Jadi ada baiknya juga diciptakan perayaan-perayaan itu ya tujuannya yaitu menstimulus ekonomi itu. Iya. Dari semua sisi ya. Dari semua sisi. Bisa diangkat ya. Ya. Wow, ini luar biasa sekali. Nah kalau dari Pak Edi sendiri sebenarnya selain Imlek juga menjadi saat ini ya, Imlek saat ini juga menjadi salah satu jembatan untuk mengangkat perekonomian, kemudian juga kepedulian sosial juga, dan juga bisa dalam tanda kutip menyatukan perbedaan. Iya, pembauran lah. Iya betul, meminimalisasikan perpecahan, betul ya Pak? Betul, ya. Maknanya yang ya harus seperti itu dirayakan. Tapi apakah dalam masa akhir-akhir ini perayaan Imlek sendiri itu memang identik nggak sih Pak dengan hal-hal yang berbau rasis atau diskriminatif gitu? Saya rasa kalau di kota Surabaya ini tidaklah. Cuman ya perlu lebih pemerintah daerah ini perlu lebih membudayakan atau ini seperti
kegiatan apa seperti kegiatan-kegiatan perayaan ini agar itu tadi yang pertama menstimulus ekonomi bisnis, kedua kan pembauran apa menghilangkan sekat-sekat perbedaan, kemudian sosial juga ada kan jadi banyak ininya. Kalau dirayakan jadi mungkin pemerintah daerah perlu lebih spesifik lah untuk memberikan payung hukum seperti itu, mungkin perdanya atau apa. Untuk dalam hal? Ya kalau pemerintah daerah ingin merayakan perayaan apapun ya, perayaan Imlek, perayaan Natal, perayaan ini, kan butuh anggaran. Anggaran itu kan perlu payung hukum. Ya yang mensahkan ya adalah DPRD dan eksekutif. Mungkin itu harapan saya seperti itu. Iya. Jadi kedepannya itu tadi ya Pak ya, bisa tercipta kebersamaan. Ya, peluang usaha juga. Kan pemerintah Jokowi kan juga menciptakan Omnibus Law itu kan tujuan menciptakan lapangan kerja. Dengan bikin perayaan-perayaan seperti ini kan ada lapangan kerja. Ya minimal untuk bersihkan tukang sapu-sapu pun juga itu kan akhirnya jadi kerja. Iya, betul. Semua kerja. Tercipta ekonomi, ya. lapangan kerja semua terbuka. Itu yang harus mungkin saya rasa untuk pemerintah daerah manapun, terutama ya kota saya ini Surabaya, harusnya dirayakan seperti itu. Ya, oke. Nah, Pak Edi, kira-kira apa yang ingin Pak Edi sampaikan nih kepada masyarakat kota Surabaya, khususnya gitu ya, seputar perayaan Imlek? Apakah tadi ya, mungkin? Ya tadi saya sudah sampaikan kan. Iya. Imlek ini bukan, itu gitu ya, namanya bukan ya atau menghilangkan sekat-sekat menghilangkan sekat-sekat yang ada di masyarakat sehingga bisa jadi persatuan nasional, kemudian pemersatu lah, kemudian bagi yang lebih kan bisa kumpul bersama untuk mengadakan kegiatan-kegiatan sosial seperti tadi yang makan bersama pada saat malam takbirannya, pada saat itu Sacapme, kemudian memberikan angpau kepada anak-anak yatim atau apa segala macam itu kan, ya akhirnya itulah makna perayaan. Jadi kita kebersamaan, bukan eksklusif perayaan itu. Ya, itu tujuannya pemerintah daerah tadi saya bilang selama ini kan perayaan mereka eksklusif hanya di komunitas tertentu. Tapi mari kita rayakan bersama seluruh masyarakat Surabaya agar sekat-sekat itu hilang dan tercipta lapangan kerja, ekonomi, bisnis semua tercipta. Jadi perayaan Imlek jangan eksklusif, tapi memasyarakat ke bawah semua. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Edi. Sama-sama. Untuk inspirasinya pada kesempatan kali ini, ya mudah-mudahan apa yang kita bahas ya pada kesempatan kali ini bisa memberikan banyak sekali manfaat ya. Tidak hanya bagi masyarakat di kota Surabaya, tapi juga di kota-kota lainnya. Menjadi inspirasi juga bagi pemerintah daerah juga. Oke. Baik, Gyeonggi waktu. Oh, Gyeonggi. Baik, demikian Surabaya untuk edisi kali ini. Saya Faryame beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita ketemu lagi minggu depan. Salam Surabaya TV. Gyeonggi.